Ya, terima kasih Mas Asman dan Mas Samsurijal. Eh, Terima kasih juga diberi kesempatan, diberi panggung untuk berdiskusi. Saya mengikuti diskusi yang minggu lalu dan sangat menarik. Dan saya berharap malam ini juga menarik dan kita semua bisa belajar, termasuk tentu saya sendiri. Yang mau saya presentasikan sebetulnya itu awalnya adalah riset yang khusus untuk melihat judicial review Undang-Undang Adminduk di Mahkamah Konstitusi tahun 2017. Ini hasil dari judicial review itu dibahas banyak orang, banyak sekali yang memberikan komentar, dan tidak sedikit juga yang menyebut bahwa ini adalah semacam sebuah terobosan dari politik negara mengenai agama, karena ada sedikit banyak sudah jelas di situ ada pengakuan lebih besar kepada agama-agama non yang 6, apakah itu mau disebut apa itu nanti salah satu soalnya. Nah dari situ kemudian saya mungkin tidak ada hal yang baru ya, kecuali untuk melihat implikasi dari keputusan itu apa. Nah yang mau saya sampaikan malam ini sebetulnya ada dua hal. Satu dari aspek teoritis, yang satu lagi dari aspek sejarah, khususnya sejarah politik pengaturan agama. Saya akan share PowerPoint saya saja supaya membantu. Sudah muncul ya PowerPoint saya? Ya. Muncul Pak. Sudah Pak. Ya, oke. Jadi ada dua hal. Ada tinjauan teoritis dan tinjauan historis politis lah kurang lebih. Judul saya balik sedikit, saya menggunakan istilah dalam judul saya itu konstruksi yang saya akan jelaskan nanti. Yang dikonstruksi adalah agama dan juga sebetulnya kepercayaan. Nah, ketika saya bicara soal teoritis, ini maksud saya bukan sesuatu yang di awang-awang, yang nggak jelas gantungan empirisnya. Tapi teoritis di sini maksud saya adalah teori kan dibangun dari pengalaman empiris juga. Tapi dari pengalaman empiris di 1, 2, 3 tempat, kemudian dibuat beberapa statement luas yang mencoba membantu kita memahami itu. Nah, jadi yang lebih saya tekankan ketika saya bicara soal teoritis di sini bukan sifatnya yang abstrak, tapi bahwa ini adalah bagian dari pengalaman orang di banyak tempat, bukan hanya di Indonesia. Jadi problem yang ini satu hal penting yang saya ingin sampaikan pertama kali, problem yang kita alami hari ini sama sekali tidak khas Indonesia. Ini terjadi di banyak tempat. Kalau kita lihat ini sebagai sebuah proses konstruksi agama. Nah, konstruksi agama maksud saya jadi negara mengkonstruksi agama, bahkan di negara-negara sekular itu juga terjadi. Saya akan kasih beberapa contoh nanti. Lalu yang kedua, tinjauan historis, sejarahnya panjang dan minggu lalu juga sebagian sudah didiskusikan. Namun saya akan fokus pada wacana pasca reformasi, khususnya sebetulnya saya mulai dari Mahkamah Konstitusi di tahun 2017, tapi argumen terpenting Mahkamah Konstitusi itu ada merujuk kepada debat amandemen konstitusi tahun 2000 sampai 2002. Jadi saya mundur ke situ juga dan ingin melihat bagaimana istilah yang saya pakai secara teoritis ini, konstruksi itu terjadi dalam sejarah kita. Nah, saya kasih beberapa kutipan saja dari segi ada 2 atau 3 slide tentang tinjauan teoritis konstruksi ini. Yang pertama ini saya ambil sengaja saya ambil dari bukan dari pengalaman Indonesia, tapi ini sebetulnya dari India. Nama pengarangnya ada di bawah, Pratap Banu Mehta. Jadi dia melihat dari pengalaman India dan dia mengatakan beberapa statement yang saya ambil ini yang sangat mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya kalau kita mau lihat.
Agama adalah kategori yang dikonstruksi secara politis. Apa itu agama? Tergantung pada siapa yang mendefinisikannya. Kalau kita terima statement itu dan dia menunjukkan di banyak tempat, itu sebetulnya yang dimulai siapa sih yang mengatakan agama itu X, agama itu Y. Nah, itu orang yang punya kekuasaan, negara biasanya. Jadi konstruksinya itu politis untuk kepentingan tertentu. Nah, kalau itu diterima, yang penting bukan yang penting bukan apa itu agama sendiri. Kita mencari definisi yang benar dari agama. Tapi yang penting adalah kita mencoba melihat siapa yang mendefinisikannya dan untuk kepentingan apa. Yang penting ditanyakan bukan apa itu agama, tapi apa yang dipertaruhkan dalam menandai sesuatu sebagai agama. Kalau saya sebut X ini agama, Y itu bukan agama, implikasinya apa sih? Nah, kita lebih penting melihat implikasi itu daripada melihat definisi itu benar apa enggak. Daripada terobsesi untuk mendefinisikan agama, mungkin lebih baik kita menaruh perhatian pada konteks dan tujuan penggunaan kata itu. Mungkin kita mesti melihat akibat-akibatnya, bukan esensinya. Nah, ini yang saya mau lihat, ini dari India. Kemudian satu lagi, ada satu istilah yang juga sekarang banyak sekali dipakai ya tidak banyak sekali ya, tapi beberapa, jadi salah satu mazhab dalam studi agama, itu menggunakan istilah ini, religion making, yang kurang lebih ya kalau kita mau terjemahkan bahasa Indonesia agak susah, tapi kita pakai saja istilah konstruksi. Religion making itu adalah cara agama dikonseptualisasikan dan dilembagakan dalam matriks wacana agama dunia. Dalam wacana inilah gagasan-gagasan dan praktik sosial atau kultural ditegaskan sebagai agama. Jadi yang mana yang disebut agama? Itu ada frame-nya atau ada bingkai matriks wacananya yang menentukan itu. Ini saya ambil sumber saya sebut di bawah dari buku Secularism and Religion Making, yang sebetulnya juga menunjukkan sekularisme pun itu adalah hasil konstruksi. Tapi yang menarik dari sini, dan ini yang mungkin nanti bermanfaat kalau kita mau diskusi, dia membedakan proses konstruksi itu sebetulnya tidak terjadi satu arah. Konstruksi itu bisa terjadi dua arah. Bisa dari atas, yaitu ini merupakan strategi pihak yang berkuasa, agama yang didefinisikan, diatur dan sebagai alat pengaturan untuk melegitimasi politik tertentu dan posisi kekuasaan tertentu. Ini konstruksi yang dari atas, yang dari negara. Saya sebut ini sebagai agama, ini bukan agama karena saya mau apa. Nah, ini yang terjadi konstruksi dari atas itu. Lalu, tapi dari bawah ada juga konstruksi. Jadi ini tidak mengatakan, ini menurut saya menarik karena dia tidak mengatakan bahwa yang dikonstruksi negara itu keliru. Yang benar itu adalah agama yang dialami sehari-hari atau apa, tapi dia mengatakan sebetulnya dari bawah pun merespon konstruksi yang dari atas itu melakukan juga proses konstruksi. Ini adalah konstruksi dari bawah, itu adalah politik kelompok bawah untuk menggunakan wacana agama untuk menegaskan identitas mereka sebagai formasi sosial atau ya entitas sosial yang berbeda dari formasi-formasi lain dengan cara penegasan perbedaan keagamaan atau mengklaim hak-hak tertentu. Jadi agama itu beda dari politik, agama itu beda dari ekonomi, agama itu beda dari budaya misalnya. Jadi strategi dengan mengadopsi wacana yang di atas itu untuk tujuan mengklaim hak. Kalau yang di atas tujuannya adalah mengatur, yang di bawah itu tujuannya mengklaim hak. Saya nggak dapat hak saya. Untuk dapat hak saya harus pakai bahasa ini, bahasa agama. Maka saya menggunakan bahasa itu. Nah, ini bukan persoalan kalau kita ngomong konstruksi ya. Ini bukan kritik pada kelompok tertentu, ini sebuah upaya untuk menunjukkan deskripsi. Kita tidak bicara mana yang benar, mana yang salah, tapi kita mencoba memahami mekanisme apa sebetulnya yang terjadi. Dan dari situ kemudian kita bisa merumuskan banyak hal, baik terkait pemahaman maupun menurut saya satu hal yang bisa kita diskusikan nanti untuk advokasi, apa yang bisa dilakukan untuk advokasi.
Kurang lebih itu dua frame yang saya pakai. Yang saya ingin tunjukkan itu terjadi di sini juga di Indonesia. Nah, kalau kita masuk ke Indonesia, sebetulnya kalau kita lihat dalam hukum kita, apa sih sebetulnya agama? Maaf sebentar. Kalau kita mencoba mencari definisi agama, nggak ada. Kemanapun Anda pergi, cari di undang-undang, cari di undang-undang dasar, tidak ada. Ada beberapa peraturan yang level lebih rendah, tapi itu juga bukan definisi eksplisit yang kemudian turunannya dipakai di mana-mana secara konsisten. Jadi nggak ada sebetulnya itu. Di Undang-Undang Penodaan Agama misalnya, itu tidak ada definisi eksplisit juga. Yang disebut adalah agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah kita kenal itu. Jadi itu bukan mendefinisikan agama, tapi menyatakan kurang lebih faktanya di Indonesia ada mayoritas itu 6 ini. Fakta itu kalau mau dipertanyakan atau apa tentu bisa, tapi yang saya mau sampaikan sebetulnya nggak ada definisi di situ. Nah, yang menarik, sekali lagi sepengetahuan saya, kalau kita cari khususnya pada level undang-undang atau yang lebih tinggi undang-undang dasar, tidak ada definisi itu. Dan sekali lagi ada beberapa peraturan pada level yang lebih rendah, yang sebetulnya kita tidak tahu juga itu mengikat atau tidak. Kadang-kadang dirujuk, kadang-kadang enggak. Jadi sebetulnya tidak ada sama sekali. Nah, kalau yang menarik sebetulnya itu adalah Undang-Undang Adminduk. Ketika pertama kali tahun 2006 itu mungkin kesalahan atau gimana menggunakan istilah yang kemudian seringkali ditolak sendiri oleh pemerintah, yaitu istilah agama yang diakui. Tidak bicara soal agama yang diakui, tapi yang dibicarakan adalah agama yang belum diakui sebagai agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi seperti saya sampaikan, padahal nggak ada peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan agama itu apa. Jadi kemana rujukannya nggak tahu kita. Kemudian selain menyebut satu kategori agama ini, di situ kita juga lihat ada satu kategori yang lain. Jadi ada agama yang 6 tadi itu, kemudian agama yang belum diakui sebagai agama, lalu yang ketiga penghayat kepercayaan. Nah, ini sudah nambah entitas yang diakui di sini, dan dikatakan meskipun tidak dituliskan nama di dalam kolom agama, tapi mereka berhak untuk dicatatkan, negara berhak untuk berkewajiban untuk melayani dan sebagainya, ada kemajuan. Tapi artinya itu sudah ada kemajuan, tapi kemudian kita lihat bahwa selain meskipun benar ada kemajuan, saya kira harus diterima itu, tapi dianggap belum cukup dan masih banyak terjadi diskriminasi dari situ. Nah, karena itulah Undang-Undang Adminduk ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016, persis terkait dengan kolom KTP itu. Nah, di Mahkamah Konstitusi menggunakan, tadi saya sudah sampaikan, Mahkamah Konstitusi menggunakan argumen termasuk dari debat konstitusi tahun 45, lalu tahun waktu amandemen konstitusi pada tahun 2000 sampai 2002 itu menjadi argumen terpenting dari Mahkamah Konstitusi, dan itu yang saya mau lihat secara cepat saja. Kalau kita lihat secara cepat di tahun 45 itu debat yang paling besar, yang termasuk debat konstitusi yang paling besar sampai pada saat-saat terakhir, yang sebagian besar dari kita saya yakin sudah familiar itu, tapi tetap saya ingin tuliskan dulu supaya kita bisa melihat sama-sama, yaitu pasal 29. Pada tanggal 17 Agustus, setelah diskusi mulai Juni macam-macam, ada berbagai macam perubahan, pada tanggal 17 Agustus itu bunyinya sebetulnya masih negara berdasarkan pada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini pasal 29 ayat 1. Sehari kemudian setelah ada diskusi
ada penolakan, ada ini, ada berita, ada yang tidak menerima itu dan sebagainya. Akhirnya ada diskusi dengan cepat. Yang keluar pada tanggal 18 Agustus, pasal 29 ayat 1 ini adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di situ tidak ada nama agama lagi yang disebut, yaitu di sini Islam, tidak ada yang disebut. Yang ada di situ adalah ketuhanan ditambah yang Maha Esa. Banyak hal bisa didiskusikan dari sini dan ini sudah pasti cepat sekali saya membahasnya. Kalau mau dibahas bisa Mas Asman bisa bikin 2 forum lagi sebetulnya membahas debat ini. Tapi saya sekedar ingin menunjukkan beberapa perbedaan itu. Nah, yang pasal 29 ayat 2 bunyinya kemudian itu adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini juga hasil deliberasi yang cukup panjang dan salah satu yang dicatat oleh sejarah adalah penggunaan istilah kepercayaannya itu. Jadi di situ ada agama, menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya, beribadat menurut agamanya, kemudian ditambah dan kepercayaannya itu yang merupakan usulan dari sebagaimana dicatat dalam sejarah Bapak Wongso Negoro yang kemudian dikenal sebagai salah seorang tokoh penting juga dalam aliran kebatinan atau aliran kepercayaan beberapa tahun kemudian. Nah, di sini salah satu debat yang muncul kemudian di tahun 2000 balik lagi muncul ke sini, waktu di Mahkamah Konstitusi balik lagi ke sini. Sebetulnya apa sih kepercayaan yang ada di baris ketiga itu? Apakah itu merujuk ke agamanya sendiri atau itu sebuah entitas yang beda dari agama? Jadi ada kategori agama, ada kategori kepercayaan, atau ini agama, kemudian di bawah agama ada macam-macam kepercayaan. Nah, orang bebas bukan cuma untuk beribadat menurut agamanya, tapi memilih juga kepercayaan apapun di dalam agama itu yang dia mau pilih. Dari banyak pembahasan, saya kira ini sesuatu yang tentu masih kontroversial. Mungkin kita nggak perlu perdebatkan, tapi sepertinya sebetulnya kalau kita baca notulensi pada waktu pada tahun 1945 itu, terutama keinginan Wongso Negoro menambahkan kepercayaan itu adalah supaya misalnya ya orang Islam itu yang sudah memeluk agama Islam, dia beribadat menurut agamanya, dia tidak dipaksa mengikuti satu aliran khusus spesifik di dalam agama itu. Jadi ini tujuannya adalah menghilangkan kemampuan negara untuk memaksa orang beragama dengan cara tertentu. Karena itu ditambah kepercayaannya itu yang dimana di situ ada kebebasan. Jadi saya misalnya ya ini ada sholat 5 kali, ada orang tidak sholat atau dibilang ini kamu sudah tidak bertentangan dengan konstitusi atau apa. Tapi enggak, ini ada cara-cara berbeda, misalnya seperti itu. Tapi ini akan muncul lagi beberapa waktu. Nah, kemudian saya tentu ini sangat ringkas lompat di antara tahun 45 sampai tahun 2000 banyak sekali yang terjadi dan salah satu yang penting sebetulnya yang terjadi, saya kira di sini ada Mas Ancuk juga. Nanti Mas Ancuk tentu bisa menambahkan di bukunya juga dia mencatat bagaimana misalnya istilah kepercayaan kemudian menjadi istilah yang lebih established. Nah, ini yang penting. Kalau di sini kepercayaan itu sebetulnya merujuk kemana masih bisa orang masih bisa diskusi, tapi pada tahun 70-an itu seperti sudah ditetapkan. Kepercayaan itu merujuk kepada aliran kepercayaan yang pada tahun 45 biasanya suka disebut juga dengan istilah aliran kebatinan. Ini nanti akan muncul lagi. Nah, tapi yang menarik lompat ke tahun 2000 di salah satu dari hal penting dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu adalah
pasal 28E sampai J yang tambahan mengenai HAM. Dan itu satu pasal 2 ayat saja yang saya mau bahas yang penting sekali di sini, yaitu pasal 28E ayat 1 dan pasal 28E ayat 2. Ada di situ saya kutipkan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan dan sebagainya serta berhak kembali. Jadi ini hak-hak yang paling dasar. Agama termasuk di situ. Nah, nggak ada kepercayaan di situ, tapi pada 28E ayat 2 muncul setiap orang. Ini saya kira ada satu kata yang hilang. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ini kalau kita mau lihat dari mana sih, kenapa di pasal 28E1 ada agama, pasal 28E ayat 2 kok ada kepercayaan. Kemudian ada yang lain-lain, ada pikiran, sikap, hati nurani. Sebetulnya kita bisa lihat, kalau mau lihat di ICCPR, Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik, itu di situ kan disebutnya freedom of thought, conscience, religion and belief, kalau saya nggak salah itu. Jadi beberapa hal ini disebut barengan. Jadi kebebasan memiliki pikiran, kebebasan freedom of thought, freedom of conscience, menyatakan sesuatu sesuai dengan hati nuraninya, kemudian agama dan kemudian agama itu setelah disebut pertama ada pikiran, sikap berdasarkan nurani, lalu agama. Di kalimat-kalimat berikutnya kalau di Covenant Internasional itu selalu disebut agama atau keyakinan, atau kadang-kadang diterjemahkan kepercayaan. Religion or belief. Religion or belief tidak pernah terpisahkan. Nah, mungkin ini merujuknya ke situ. Tapi kenapa dipisahkan antara agama dan kepercayaan? Nah, kalau kita lihat notulensi perdebatan di tahun-tahun itu antara 2000 dan 2002, itu memang sebagian anggota parlemen pada waktu itu tidak mau meletakkan agama dekat dengan kepercayaan. Ini mungkin agak lucu ya, dipisahkan satu kalimat saja tapi dianggap ini berbeda. Agama itu beda sama kepercayaan, jangan dijadikan satu. Agama di ayat 1, kepercayaannya di ayat 2. Tapi sebetulnya tidak terlalu kontroversial memasukkan kepercayaan di pasal 28E ayat 2 itu. Yang lebih kontroversial nanti di pasal 29. Tapi jelas ini ya, ini ketika diketok palu pasal yang terkait HAM, pasal 28E ini khususnya, itu tidak terlalu kontroversial. Tahun 2000 selesai. Dalam berapa kali sidang dalam 1 tahun itu selesai, diketok palu, ini diterima. Nah, yang rame sekali mulai 2000 sampai 2002, jadi 3 tahun sidang demi sidang demi sidang nggak selesai, itu pasal 29. Ini sebetulnya yang lebih kontroversial. Dan yang kontroversial sebetulnya, ini yang menarik, bukan ayat 2, tapi yang pasal 29 ayat 1, yang tadi saya mundur sedikit. Nah, ini dia. Yang pada tahun 45 syariat itu dibuang, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi debat yang lama sekali selama 3 tahun sebetulnya bukan soal kepercayaan juga, itu menarik. Ada debat itu, tapi yang jauh lebih hangat, lebih panas itu debat mengenai pasal 29 ayat 1. Sedangkan pasal 29 ayat 2, jadi yang pasal 29 ayat 1 itu 3 tahun nggak selesai diperdebatkan, tapi kemudian pada akhirnya sampai ada permintaan, udah kita voting aja kalau ini nggak selesai, mau memasukkan itu apa enggak, masukkan syariah apa enggak. Pada akhirnya kalah itu kelompok yang memasukkan syariah, dan setelah pasal 29 ayat 1, debat pasal 29 ayat 1 yang melelahkan itu selesai, ketika masuk pasal 29 ayat 2, sebelumnya itu
banyak sekali saran untuk menghapuskan istilah kepercayaan di situ. Kenapa dihapuskan? Karena nggak jelas. Sudah selesai saja, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya, titik. Kenapa kok ditambah kepercayaan? Nggak jelas ini. Dan yang menarik sebetulnya kalau kita lihat jauh lebih banyak orang yang mendukung untuk menghapuskan kepercayaan dari pasal 29 ayat 2 itu ketimbang yang di pasal 29 ayat 1. Jadi yang syariah sedikit yang menerima, yang mendukung, tapi yang menghapuskan untuk menghapuskan kepercayaan itu banyak, dan sebagian besar argumennya sebetulnya simpel, argumen supaya ini jelas aja, argumen termasuk argumen kebahasaan itu. Nah, tapi karena saya kira ya sebagiannya debat pasal 29 ayat 1 sudah sangat melelahkan. Waktu itu yang memimpin ketua MPR-nya Pak Amin Rais. Ketika pasal 29 ayat 1 selesai, oke, ketok, udah nggak ada perubahan. Terus pasal 29 ayat 2 bagaimana? Oke ya, kita terima tidak ada perubahan aja. Oke, ketok, tidak ada perubahan. Nah, padahal ini yang menurut saya menarik kalau kita, ya ini hipotetis saja ya. Kalau dihitung-hitung mungkin kalau pada waktu itu voting beneran yang pasal 29 ayat 1 jelas yang pro syariah kalah, yang pasal 29 ayat 2 ada kemungkinan istilah kepercayaan itu dibuang. Apakah ini kalau itu sampai dibuang ini sesuatu hal yang besar sekali? Mungkin tidak ternyata. Ini yang kita lihat di debat di Mahkamah Konstitusi waktu Undang-Undang Adminduk itu. Nah, saya tidak perlu menjelaskan apa itu debatnya, tapi di antara argumen terpentingnya adalah Mahkamah Konstitusi persis mempertimbangkan pasal-pasal yang saya sampaikan tadi itu, pasal 28E ayat 2 dan pasal 29 ayat 2. Dan sebetulnya menemukan ketidakkonsistenan. Ini saya tunjukkan di sini aja supaya bisa dibandingkan. Yang perlu diperhatikan misalnya cuma ini aja, yang 28E ayat 2 dan 29 ayat 2. Nah, Mahkamah Konstitusi para hakimnya melihat ini, dua pasal ini, dan kemudian sebetulnya melihat juga bahwa pasal 29 ayat 2 itu sebetulnya nggak terlalu jelas apa itu kepercayaannya itu merujuk kemana. Dan kalau kita lihat banyak pandangan para sarjana segala macam, sebetulnya itu bukan aliran kepercayaan, bukan kepercayaan dalam entitas yang lain selain agama. Nah, tapi ketika melihat pasal 28 ayat 2 dan pada akhirnya para hakim konstitusi itu menggunakan pasal 28E ayat 2, menurut mereka jelas bahwa di sini yang dirujuk itu adalah ya kepercayaan apapun itu termasuk yang mungkin tidak bisa dikategorikan sebagai sebagai agama. Nah, penalarannya agak bulat sebetulnya menurut saya, dan dalam beberapa hal tidak konsisten, tapi kemudian para hakim itu dengan cepat sebetulnya menghilangkan tidak menyelesaikan ketidakkonsistenan dari dua pasal ini, tapi terus memutuskan bahwa sebetulnya dari beberapa hal ini yang kelihatan adalah bahwa kepercayaan yang menjadi basis dari para pemohon di judicial review itu memiliki posisi yang sama dengan agama, berbeda dia, tapi setara. Jadi ada kesetaraan meskipun agama dan kepercayaan berbeda. Jadi tetap dibedakan agama dan kepercayaan. Nah, dengan demikian kemudian terus diterima argumen para pemohon. Yang kita bisa lihat di sini sebetulnya kalau kita lihat perdebatan perdebatan di Mahkamah Konstitusi itu tidak tidak menyelesaikan semua isu, dan dari segi melihat ada agama, ada kepercayaan berbeda tapi setara, itu saya kira tidak ada terobosan penting dari sisi pengelolaan agama. Jadi tetap berpegang pada definisi yang dipahami, ini ada agama, ini ada sesuatu yang berbeda. Kelebihannya tentu adalah mengatakan bahwa ini adalah setara dan ini memiliki hak yang sama dan sebagainya. Nah, tapi terlepas dari itu,
fakta bahwa hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu menerima permohonan kelompok-kelompok yang waktu itu diwakili oleh beberapa kelompok kepercayaan dan agama leluhur. Saya kira itu merupakan sebuah terobosan yang penting. Nah, jadi dari satu sisi ini penting jelas, dari sisi yang lain tidak semua persoalan sebetulnya diselesaikan. Ada peluang sebetulnya saya kira hakim-hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan, berbicara lebih jauh, tapi itu tidak semuanya diselesaikan, dan itu sebetulnya agak sayang nggak selesai. Nah, yang saya mau, ini beberapa poin terakhir saya untuk kembali tadi ke ke istilah yang pertama kali saya pakai soal konstruksi. Yang kalau kita mau lihat pada waktu ada debat di Mahkamah Konstitusi itu, di luar ada debat juga soal salah satu hakim Mahkamah Konstitusi pernah pakai istilah bahwa agama-agama yang 6 itu adalah agama-agama impor. Terus rame itu, apa ini kok disebut agama impor ini segala macam gitu, yang saya kira bukan debat yang sangat produktif, karena itu juga sepertinya beranjak dari pemahaman yang esensialis, bahwa ini ada 6 agama, kemudian ada kepercayaan, ada mungkin apa yang disebut agama leluhur dan sebagainya, semuanya berbeda segala macam. Nah, kalau kita lihat dari praktek sehari-hari, nyatanya kan kategori seperti itu tidak strict seperti itu. Maksud saya, kita melihat tidak sedikit kalau kita melakukan research antropologis, orang-orang yang bisa saja punya afiliasi lebih dari satu agama, dalam artian atau kepercayaan, dalam artian seorang Muslim yang menjalankan juga praktek-praktek kepercayaan tertentu. Seorang Muslim atau Kristen yang menjadi bagian dari sebuah komunitas adat, dia melakukan praktek-praktek tertentu, tapi dia juga menyebut dirinya Muslim atau Kristen. Nah, afiliasi yang dibayangkan oleh negara, terutama itu yang mengotak-ngotakkan ini secara sangat strict. Yang dalam kenyataannya sebetulnya belum tentu itu terjadi seperti itu, dan itu yang membuat sulit. Nah, kalau kita melihat ini sebagai proses konstruksi, tadi kembali saya sekarang mau melihat kemudian apa yang bisa dilakukan. Mau mengubah ini, tadi saya sampaikan juga ya, bahwa persoalan seperti pendefinisian ini bukan cuma persoalan di Indonesia. Di Prancis itu yang sangat sekuler ada juga persoalan itu. Ketika dia membuat undang-undang yang melarang simbol-simbol keagamaan, siapa yang mendefinisikan simbol keagamaan itu? Yang mana yang disebut simbol keagamaan dan sebagainya. Jadi sebetulnya negara, dalam hal ini negara yang sekular, itu ikut mendefinisikan apa yang disebut simbol agama dan apa yang tidak. Nah, mungkin ini sesuatu yang tidak bisa yang tidak bisa 100% dihindari. Bahkan dalam, kalau kita melihat Deklarasi Universal HAM, lalu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, itu kan pendefinisian agamanya luas sekali. Salah satu komentar umum atas ICCPR itu, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, komentar umum nomor 2 ngomong yang dimaksudkan dengan agama ketika bicara soal kebebasan beragama itu bisa ateistik, bisa teistik, bisa ateistik, bisa tradisional, bisa modern, pokoknya apa saja. Misalnya disebut seperti itu. Tapi itu pun masih ada kritiknya karena dia masih tetap tidak tidak sangat luas. Tapi sebetulnya intinya yang mau dikatakan itu, apapun yang kamu yakini, mau disebut agama, mau disebut kepercayaan, mau disebut budaya apa, kayak pokoknya kamu yakini dengan hati nurani kamu, itu dijamin. Negara nggak boleh memaksa kamu meninggalkan itu. Nah, jadi ujung-ujungnya yang terpenting kalau kita lihat di sini ada yaitu perlindungan. Nah, kalau kita mau ngomong ujung-ujungnya adalah perlindungan, mungkin kita bisa melihat debat di Indonesia antara agama, kepercayaan, lalu nanti ada yang pakai istilah juga agama leluhur.
mungkin kita bisa fleksibel menggunakan berbagai macam istilah itu kalau tujuan akhirnya, ujung-ujungnya adalah perlindungan dan pemberian hak itu. Kalau jadi ketimbang misalnya mengatakan bahwa atau saya nggak mau pergi lebih jauh karena saya sudah saya kira sudah ngambil waktu cukup lama, tapi poin terakhir yang saya mau katakan kembali lagi ke soal konstruksi itu, bahwa di satu sisi negara bisa melakukan konstruksi, tapi kalau kita bicara advokasi misalnya, itu kita bisa juga mungkin terlibat dalam proses itu. Nah, ketika kita terlibat dalam proses itu, menurut saya inti utamanya nanti ujung-ujungnya bukannya kita mencoba menemukan sebuah definisi agama atau kepercayaan atau agama luhur yang benar, tapi ujung-ujungnya yang perlu diadvokasi adalah isu perlindungan dan pemberian hak. Nah, kalau kita lihat setelah Mahkamah Konstitusi selesai pada tahun 2017 dengan keputusannya itu, sudah banyak perubahan dari sisi itu, tapi juga tidak selesai. Artinya perubahan pada level atas, hanya di level yang sangat yang tertinggi Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa diapa-apakan lagi itu pun itu berubah, tidak berarti semuanya ke bawah berubah. Yang bawah ini sebetulnya adalah sebuah medan perjuangan yang berbeda juga, yang harus dimasuki satu-satu. Oke, saya berhenti di situ, Mas Rijal. Maaf kalau kelamaan.